Halo Sobat Cek Fakta, apa kabar kalian hari ini? Balik lagi di channel yang siap mengupas tuntas fakta di balik isu-isu olahraga, politik, dan peristiwa dunia tanpa basa-basi. Kali ini kita mau bahas kabar panas dari dunia sepak bola Asia Tenggara yang bikin heboh jagat maya. Padahal, ini turnamen internasional yang bisa jadi ajang uji kekuatan menjelang kualifikasi Piala Asia ke 2027. Timnas Malaysia, Harimau Malaya, baru saja bikin keputusan mengejutkan. Mundur dari turnamen CAF Nations Cup 2025 yang akan digelar di Tajikistan dan Uzbekistan. Tapi kenapa Malaysia malah memilih lawan yang dianggap enteng seperti Singapura? Benarkah mereka sengaja cari lawan ringan demi jaga ranking FIFA? Semua akan dikupas dengan data, analisis, dan opini para pengamat. Jadi, simak sampai habis. Di video ini, kita akan bongkar tuntas kronologi mundurnya Malaysia, kontroversi jadwal, reaksi legenda sepak bola, sampai hitung-hitungan untung rugi ranking FIFA. Yuk, kita mulai investigasinya. Formatnya mirip Piala AFF di Asia Tenggara. Turnamen ini memang bukan turnamen mega besar seperti Piala Asia atau Piala Dunia, tapi cukup bergengsi bagi anggota CAFA karena bisa jadi ajang unjuk gigi. FIFA berdalih jadwal turnamen berubah dan digeser keluar kalender FIFA. Dalam pernyataan resmi, CAFA menegaskan tidak ada perubahan jadwal signifikan. Mereka tetap menjadwalkan fase utama turnamen di kalender FIFA McD. Yang berubah hanya fase awal persiapan, bukan jadwal pertandingan resmi. Secara resmi, FIFA mengatakan mundur karena ini berarti klub-klub tidak wajib melepas pemain, terutama pemain naturalisasi yang merumput di Eropa atau liga luar negeri lainnya. Karena jika Malaysia tampil di CAFA, mereka berpotensi menghadapi tim-tim Asia Tengah yang secara kualitas di atas rata-rata ASEAN. Iran, misalnya, langganan tampil di Piala Dunia. Uzbekistan juga tim kuat di Asia Tengah. Tajikistan perlahan bangkit dan masuk 110 besar FIFA. Jika Malaysia turun tanpa pemain naturalisasi yang bermain di Eropa atau Liga Asia Timur, kekuatan tim berkurang signifikan. Di periode ini, semua federasi sepak bola nasional diizinkan menggelar pertandingan internasional yang diakui FIFA. Poin hasil pertandingan masuk hitungan ranking FIFA, jadi tolok ukur performa timnas di mata konfederasi. Di luar FIFA McD, klub tidak berkewajiban melepas pemain. Inilah yang dijadikan FIFA sebagai alasan mundur, takut pemain naturalisasi atau pemain Malaysia di luar negeri tidak bisa pulang. Sekarang mari kita bedah perhitungan poin FIFA. Sejak 2018, FIFA menggunakan metode ELO rating. Kalau mau uji coba, kenapa lawan Singapura? Main sama junior saja kalau begitu. Ranking FIFA naik, tapi nyali malah turun. Namun, terlalu bergantung pada 3-5 pemain keturunan membuat fondasi skuad rentan rapuh ketika pemain itu tidak tersedia. Bermain lawan Iran, Uzbekistan, Tajikistan jauh lebih bermanfaat daripada hanya TJ atau lawan tim ASEAN yang sama-sama levelnya. Prinsipnya, lebih baik kalah dari tim kuat daripada puas menang lawan tim lemah. Beberapa pengamat sepak bola Asia Tenggara juga menyoroti keputusan Malaysia. Pengamat dari FF dan jurnalis independen seperti John Duerden dan Gabriel Tan menilai Malaysia kehilangan momentum emas. Kalau kita bandingkan dengan Vietnam, Thailand, atau Indonesia, Malaysia memang terlihat lebih agresif dalam naturalisasi. Jika takut bertemu Iran di turnamen kecil, bagaimana saat bertemu Korea Selatan atau Jepang di Piala Asia? Keputusan main aman bisa berhasil atau bisa jadi bumerang. Tanpa mental bertanding, peringkat tinggi hanya angka di atas kertas. Poinnya sederhana, mental bertanding tidak dibangun hanya di papan taktik. Ia lahir di lapangan, berhadapan dengan lawan yang lebih kuat. Jika ditarik benang merah, keputusannya memang tidak hitam putih. Tapi di sisi lain, Vietnam dan Thailand lebih konsisten mencari lawan tanding kuat, bahkan Vietnam rutin uji coba lawan Jepang atau Korea Selatan, meski kalah. Malaysia sebenarnya punya peluang lolos ke Piala Asia 2027 jika tren performa tetap stabil. Lawan-lawan di babak kualifikasi seperti Laos dan Nepal relatif bisa diatasi. Namun, kualitas lawan di putaran berikutnya jelas lebih berat. Rumusnya cukup teknis, tapi intinya begini,
Poin baru poin lama tambahi hasil ekspektasi di mana fokus TC di Kuala Lumpur bisa membangun chemistry dan taktik. Kalau Harimau Malay sukses lolos Piala Asia 2027 dan berbicara banyak di sana, keputusan ini mungkin bisa dibenarkan. Tapi kalau gagal, mundurnya Malaysia dari CAF akan jadi penyesalan kolektif. Lawan Singapura secara geopolitik menarik, derby serumpun tetap diminati. Kontra mundur memupus peluang dapat lawan tangguh. Terlihat bermain aman demi ranking FIFA, dikhawatirkan menular ke mental pemain. Takut kalah jadi kebiasaan. Hasil buruk bisa bikin ranking FIFA anjlok. Padahal Malaysia baru saja naik 6 peringkat. Hasil adalah 1 jika menang, 0,5 jika seri, 0 jika kalah. Ekspektasi adalah probabilitas menang berdasar peringkat lawan. Artinya, jika Malaysia menang lawan tim lemah misalnya Singapura, peringkat 159, kenaikannya kecil karena ekspektasi menang sudah tinggi. Kalau kalah atau imbang lawan tim lemah, poin Malaysia justru bisa turun drastis. Sebaliknya, kalau Malaysia menghadapi tim kuat misalnya Iran, peringkat 18 dan menang, poinnya melonjak besar. FIFA mengumumkan mundur pada pertengahan Juli tahun 2025, hanya sekitar 1,5 bulan sebelum turnamen. Keputusan mundur ini pun menjadi bahan olok-olok di forum sepak bola Malaysia. Beberapa headline media seperti Harian Metro, hingga portal-portal diskusi fanbase menyoroti inkonsistensi FAM. Keputusan mendadak ini menimbulkan reaksi keras, baik di dalam negeri Malaysia maupun dari CAF sendiri. Malaysia menjadi salah satu negara yang diundang ke edisi ke-2025. Bagi Malaysia, ini seharusnya kesempatan bagus untuk beradu taktik dengan tim-tim kuat seperti Iran peringkat 18 FIFA, Uzbekistan 57, dan Tajikistan 104. Pada awalnya, Malaysia sudah setuju ikut. Bahkan, FAM Federasi Sepak Bola Malaysia sudah memasukkan CAF Nations Cup ke dalam agenda tahun ke-2025. Turnamen dijadwalkan digelar 29 Agustus 8 September tahun 2025 di Tajikistan dan Uzbekistan. Ini bertepatan dengan jendela FIFA Matchday, tepatnya 19 September. CAF atau Central Asian Football Association adalah federasi regional di bawah FC Konfederasi Sepak Bola Asia. Jamal menilai, mundur dari turnamen internasional hanya karena takut kehilangan pemain andalan adalah langkah mundur. Kutipannya yang paling sering dikutip, anggotanya adalah negara-negara Asia Tengah seperti Iran, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kirgistan, dan Afghanistan. Jangan takut kalah. Jamal menekankan filosofi. Turnamen internasional adalah wadah uji kekuatan, bukan sekadar menjaga ranking. Tanpa uji coba melawan tim kuat, Malaysia akan sulit berkembang. Sebelum membedah apakah Malaysia memang sengaja memilih lawan ringan, kita perlu pahami kenapa FIFA Matchday itu vital. Sebelum kita masuk ke inti kontroversi, penting untuk memahami apa itu CAF Nations Cup. CAF Nations Cup digelar pertama kali pada 2023 dengan tujuan memperkuat kompetisi regional Asia Tengah. Menariknya, CAF juga sering mengundang negara di luar Asia Tengah sebagai tamu. Tapi kemudian muncul kabar mengejutkan. Malaysia memutuskan mundur secara sepihak. CAF dengan tegas membantah klaim Malaysia. Satu, kesulitan memanggil pemain andalan karena jadwal di luar FIFA Matchday, klaim yang dibantah CAF. 2, ingin fokus persiapan kualifikasi Piala Asia 2027 yang akan dimulai Oktober. 3, pemusatan latihan PC dinilai lebih bermanfaat untuk membangun chemistry. Namun, di balik alasan resmi ini, banyak pengamat Malaysia sendiri melihat ada alasan takut kalah. Mengapa? Di Malaysia, keputusan mundur ini mendapat kritik tajam dari legenda sepak bola seperti Datuk Jamal Nazir. Kenapa kita harus fokus hanya pada 3 atau 4 pemain yang tidak tersedia? Kita harus berani. FIFA Matchday adalah jendela waktu resmi yang ditetapkan FIFA beberapa kali dalam setahun. Keuntungannya, klub wajib melepas pemain ke timnas. Adalah bobot pertandingan, contohnya, FIFA Matchday memiliki bobot yang cukup besar. Jadi mundur dari turnamen yang mempertemukan dengan lawan tangguh bisa diartikan Malaysia tidak mau ambil risiko kehilangan poin
Meski risiko kalah lawan tim kuat, sebenarnya juga peluang dapat poin besar jika menang. Beberapa komentar warganet, katanya mau jadi makan Asia, tapi takut lawan Iran. Isu ini juga menyorot strategi naturalisasi Malaysia yang selama beberapa tahun belakangan memang diakui meningkatkan kualitas skuad. Itulah sebabnya turnamen seperti CAF Nations Cup seharusnya jadi ajang pemanasan. Indonesia, di era Shin Tae-yong, juga mulai berani uji coba dengan Turki, Curaçao, dan bahkan menargetkan negara Eropa untuk FIFA Matchday. John Duerden dalam artikelnya untuk SPN Asia menulis, Malaysia seharusnya melihat CAF sebagai tes mental dan fisik. Pro mundur, FAM ingin pemain naturalisasi fit 100% di kualifikasi Piala Asia. Pada akhirnya, publik Malaysia kini menuntut satu hal, bukti hasil. Dan itu dia, Sobat Cek Fakta. Kita sudah membongkar kronologi, motif, risiko, hingga pro kontra keputusan Malaysia mundur dari CAF Nations Cup. Yang jelas, ranking FIFA bukan segalanya. Bagaimana menurut kalian? Apakah Malaysia benar sengaja cari lawan antang untuk amankan ranking? Atau ini strategi yang realistis di tengah keterbatasan pemain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Cek Fakta supaya kalian tidak ketinggalan investigasi mendalam lainnya. Sampai jumpa di konten fakta berikutnya. Salam olahraga!